Polemik kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang membuka program pembinaan siswa bermasalah di barak militer terus menuai sorotan. Setelah sebelumnya Komnas HAM menyuarakan keprihatinan, kini giliran anggota DPR yang ikut angkat bicara. Dalam beberapa pernyataan resmi dan wawancara media, anggota DPR menyatakan sedih dan prihatin dengan kebijakan tersebut. Mereka menilai bahwa pendekatan militer terhadap siswa nakal bisa berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis anak dan melanggar prinsip-prinsip dasar pelindungan anak serta hak asasi manusia. DPR mendorong agar pendekatan yang digunakan tetap mengedepankan pendidikan, pendampingan, dan pemulihan karakter bukan disiplin fisik atau tekanan ala militer. Namun, pernyataan DPR ini justru menuai hujatan dari netizen yang budiman. Di media sosial, banyak netizen yang berbakti mempertanyakan di mana peran DPR selama ini. Ketika tawuran pelajar merajalela, bullying meningkat dan kekerasan antar siswa kerap terjadi di ruang-ruang publik bahkan sampai menelan korban. Situasi ini menunjukkan adanya jurang antara narasi elit dan realitas rakyat kecil. Di satu sisi, DPR ingin membela nilai-nilai hukum dan HAM, tapi di sisi lain masyarakat yang merasa kewalahan menghadapi kenakalan remaja justru menyambut baik tindakan tegas yang diambil Deddy Mulyadi. Beberapa pihak menilai bahwa hujatan netizen yang budiman terhadap DPR bukan hanya soal kebijakan ini saja, tapi juga mencerminkan kekecewaan publik yang lebih besar terhadap sikap pasif wakil rakyat dalam menghadapi persoalan sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Deddy Mulyadi, pejabat Gubernur Jawa Barat, bilang anak sekolah yang suka tawuran bakal dijemput TNI dan dikirim ke barak militer. Gila atau jenius? Siswa bermasalah akan dikirim ke pelatihan militer. Bukan cuma sekedar dihukum, tapi dibentuk karakter selama 6 bulan di barak. Targetnya yaitu anak yang suka tawuran, pemabuk, bahkan yang melawan orang tua. TNI akan menjemput langsung ke rumah, dan selama pelatihan, mereka nggak sekolah formal. Ini bukan wacana, mulai jalan 2 Mei nanti. Tapi program ini langsung panen kritik, kata pengawat pendidikan. Disiplin itu penting, tapi bukan dengan cara menekan. Anak perlu belajar dari empati, bukan ketakutan. Kamu setuju anak bermasalah ditempa ala militer? Atau ini cara yang salah? Coba komen. Ada lagi anggota DPR yang komentar mengenai kebijakan dari Bapak Gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi, perihal anak-anak nakal dikirim ke barak. Katanya melanggar hak anak. Yang jadi pertanyaan begini, bapaknya bisa komentar, ngegibah Bapak anggota DPR, bapak-bapak lagi. Sekarang ini pikirin kebijakan apa yang kiranya bagus buat anak-anak. Jangan hanya berkomentar aja. Menurut kami, ya, tawuran itu tuh udah batas darurat juga buat pendidikan di Indonesia ini. Terus kalau mau didiemin aja nunggu anak-anak itu saling bacok, mukanya nggak ada, tangannya nggak ada, atau gimana? Jadi anggota DPR, jadi pejabat itu jangan hanya bisa ngegibah, komentarin sebuah kebijakan doang, tapi berilah sebuah solusi. Kita paham yang Bapak lakuin itu demi kepentingan politik kan. Lalu bicara tentang hak, kewajiban Bapak apa? Kewajiban Bapak cuma tidur, komentarin, gibahan kebijakan-kebijakan yang bagus. Pansos di TV, pansos di media sosial, gimana? Biar dianggap baik. Nggak begitu konsepnya. Ngapain jadi pejabat hanya karena pengen terlihat baik, terlihat menguntungkan, tapi terlihat bodoh banget pola pikirnya. Ini pendapat dan opiniku, apa pendapat kalian para pendukung kebijakan dari KDM? Semangat. Sumpah warga, apa cuma gue aja kali ya di sini yang kesel, yang gemes ngelihat Komnas HAM sama KPAI yang pada berisik banget di stasiun TV no, yang masalah anak-anak dititipkan ke barak militer untuk diberikan pelatihan kedisiplin. Gubernur Jawa Barat harus meninjau kembali terkait anak-anak yang dititipkan ke barak militer. Anak-anak juga memiliki hak asasi manusia. Anak-anak itu jatuhnya didiskriminalisasi. Terus kemarin kalian kemana aja? Pada diam-diam. Video-video beredar anak-anak remaja yang pada tawuran, pada saling bacok-bacokan, saling seret-seretan tuh anak-anak tuh. Kemana aja? Diam aja. Kenapa giran sekarang ada tindakan pembinaan dari Gubernur Jawa Barat yang menurut orang tua sih ya itu bagus, baik. Bahkan orang tuanya juga kok senang-senang aja.
setuju-setuju aja. Anak-anaknya juga, siswa-siswanya juga senang-senang aja. Bahkan ada loh, lihat tuh di kontennya Pak Deddy Mulyadi, siswa itu sendiri yang meminta ke orang tuanya untuk mengikuti pelatihan kedisiplinan di TNI, di barak militer. Aneh gitu, apa berisik banget. Apa cuma pengen ngambil job doang di televisi gitu? Kalau pengen kelihatan Komnas HAM dan KPAI itu ada, peduli gitu. Tapi kemana aja kalian? Gua gemes banget lama-lama, sumpah. Orang tuanya aja pada seneng-seneng, Pak, Bu. Anak-anaknya dititipin, dididik di barak militer. Lagi pula apa sih yang disebut, yang dimaksud diskriminalisasi terhadap anak apa? Toh mereka aja bahagia-bahagia aja, seneng-seneng aja. Heran deh. Hak anak apa yang maksud Bapak Ibu direnggut itu, Yang mana? Pendidikan mereka masih dapat, pelajaran masih dapat. Kok seperti yang lain? Yang mana yang dimaksud, yang direnggut haknya anak-anak tuh yang mana? Apa yang direnggut, yang dimaksud sama kalian itu hak kebebasan si anak-anak untuk berbuat nakal, begitu? Itu yang direnggut. Ini kenakalan remaja sekarang tuh udah menjurus ke kriminal. Bapak, Ibu, ngerti nggak? Astagfirullah, bener-bener gua gemes banget. Berisik, lebih-lebih dari burung pipit loh berisiknya. Ampun. Gua mah malu kelihatan pengen terlihat peduli, tapi dari kemarin kemana aja tuh terjadi tindakan-tindakan kriminal, pembulian, perampokan yang dilakukan sama anak-anak di bawah umur. Kemana aja, pada diam-diam aja. Ada nggak solusi? Coba tolong tunjukin ke kita rakyat, solusinya apa dari Komnas HAM dan KPAI dalam mengatasi anak seperti itu. Coba ditunggu ya, solusinya apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Gemes. Aduh, elah, nih pada orang tua ya. Oke, gue bakalan ngomongin apa sih efisiennya anak-anak itu dikirim ke barak. Banyak juga yang membandingkan antara barak sama pesantren bagusan mana. Oke, kalau gue pribadi, ini adalah pilihan gue pribadi ya guys ya. Gue akan jauh lebih memilih anak gue dikirim ke barak dibandingkan pesantren. Karena perbedaannya cukup signifikan guys. Kalau anak kita dikirim ke barak, mereka akan belajar tentang surviving mode atau surviving skill, cara bertahan hidup dengan disiplin, tahu aturan, lalu gerakan motoriknya jauh lebih banyak karena latihan ina itu. Tahu cara misalnya nantinya bikin tenda, tahu caranya bikin api tanpa kompor atau korek, tahu caranya untuk bisa bertahan hidup dan lain sebagainya. Kalau di pesantren itu yang diajarkan adalah psikologi. Beda ya, karena kan gue dulu udah pernah di pesantren guys. Jadi kalau di pesantren itu yang diajarinnya adalah psikologi anak, tetapi surviving skillnya itu kurang diajarin di pesantren. Jadi anak-anak itu akan diberikan yang namanya pembelajaran kalau di pesantren itu bagaimana berkehidupan yang baik sesuai dengan tatanan agama, seperti itu. Tetapi di dalam real life kita juga tidak boleh melupakan yang namanya surviving skill. Ini penting buat anak-anak zaman sekarang. Karena kenapa? Anak-anak zaman sekarang itu banyak orang tua yang mengeluh, terutama dalam dunia pekerjaan. Anak-anak sekarang pada picky, ya kan, maunya tidak mengikuti peraturan. Bahkan gak jarang juga anak-anak kan sekarang ada company yang bisa WFH dan juga ada yang bisa WFO. Jadi dibagi dalam seminggu, gak semuanya WFO, jadi ada WFH-nya. Nah ini walaupun dia WFH, itu nanti dia kerja di ngerjainnya lagi nyalon, lagi apa segala macam, gak ngikutin peraturan. Jadi dia bikin peraturan sendiri. Nah kalau misalnya kita belajar di barak, anak-anak ini akan yang namanya belajar mentaati peraturan. Jadi buat bapak ibu yang ngerasa bahwa ini merampas hak anak, ini malah bagus. Anak-anak jadi hormat sama orang tua. Coba bandingin tentara-tentara, kalau misalnya pulang tugas, gimana caranya mereka itu meluk orang tuanya, ya kan? Kita aja sendiri kadang-kadang kalau nonton suka sambil nangis karena terharu gitu ngelihat begitu kangennya anak kita sama kita, ibaratnya gitu. Kalau menurut gua ini tidak ada hubungannya untuk menyiksa anak, ini malah melatih ketahanan tubuh anak, strategi anak. Kalau misalnya dia harus memutuskan sesuatu, ini bagus banget.